Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammad abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Alhamdulillah, pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala Rabbul Alamin, serta salawat dan salam pada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, juga orang-orang yang mengikuti dan mencintainya ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, para ikhwanu fiddin wa akhwatu fillah, sahabatku yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali di dalam pembahasan kita masih tentang memaknai doa-doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kita ambil dari buku Syekh Abdul Razak Al-Badri yang berjudul Fikih Azkaru wa Adwiyah, fikih doa dan zikir. Masuk kita sekarang, kemarin terakhir kita memasuk kepada doa Sayyidul Istighfar, doa pemimpinnya para istighfar. Hari ini kita akan masuk kepada doa yang lain. Doa ini pun dibaca ketika kita di waktu pagi dan di sore hari. Kita baca hadisnya. Atau berkata penulis Syekh Hafidhahullah Ta'ala, la yazalul hadithu mausulan hawla baina adhkar muta'alliqa bitarfin nahar. Pembicaraan kita masih berkenaan tentang zikir-zikir yang berkaitan dengan tarfun nahar, zikir yang di ujung hari. Rawahu Muslim fi sahih. Telah datang dalam riwayat Muslim dalam hadis yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza amsa, dahulu Rasulullah SAW jika sudah masuk waktu sore, dia berkata, amsayna wa amsal mulku lillah. Kami telah masuk waktu sore dan waktu sore itu milik Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah la ilaha illahu. Alhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia. Wahdahu la syarikalah. Dialah satu-satunya diibadahi dan tidak ada sekutu baginya. Lahul mulku wa lahul hamdu. Bagi Dia kerajaan dan bagi Dia seluruh pujian. Wa huwa syai'in qadir. Dan Dia Allah terhadap segala sesuatunya maha mampu. Rabbi, wahai Rabbku, as'aluka khairu ma fi hadhihi lailah wa ma khairu ma ba'daha. Wahai Rabbku, aku mohon kepadamu kebaikan malam hari ini dan kebaikan setelah malam hari ini. Wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lailah, dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang terjadi pada malam ini. Wa syarri ma ba'dah, dan aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan apa yang terjadi setelahnya. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar. Ya Rabb, aku memohon kepadamu perlindungan darimu. Aku berlindung padamu dari kemalasan. Rabbi a'udzu bika min su'il kibar wa wa su'il kibar, dan aku berlindung padamu dari waktu tua yang jelek. Wa rabbi a'udzu bika minal azabi finnar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab api neraka. Wa azabi fil qabr, dan aku berlindung padamu dari azab kubur. Ini hadis Rasulullah mengatakan, idza asbaha qala dzalika aidan
asbahna wa asbahal mulku lillah. Kalau masuk waktu subuh, Rasulullah SAW juga mengucapkan doa ini, tapi yang awal konteksnya diganti. Yang tadinya amsayna wa amsa mulku lillah, diganti asbahna wa asbahal mulku lillah. Selebihnya doanya sama. Ya. Doa ini doa yang sangat bermanfaat. Zikir yang agung dan wirid yang penuh dengan barokah. Seharusnya seorang muslim dia menjaga doa ini di setiap subuhnya dan di setiap sorenya. Karena mencontoh baginda Rasulullah SAW dan mengikuti petunjuknya yang lurus. Adapun makna doa ini. Saya ulangi lagi makna doanya. Ya, oke. Doanya tadi adalah, saya katakan, kalau sore, amsayna wa amsa mulku lillah. Kalau subuh tinggal diganti asbahna wa asbaha mulku lillah. Kami telah masuk waktu subuh dan kerajaan waktu subuh milik Allah. Apa maknanya? Kata Syekh, adapun makna doa ini, amsayna wa amsa mulku lillah. Kami telah masuk waktu sore dan waktu sore itu miliknya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi, jika kita sudah masuk waktunya sore, maka kita telah masuk di situ di waktu yang Allah menguasai waktu tersebut. Maka dikatakan asbahna wa asbaha mulku lillah. Dan waktu sore itu miliknya Allah. Ai arabna aqrarna bi anna mulku lillah. Berarti di sini ada makna mengandung makna bahwasanya kami akui. Kami masuk di waktu sore ini atau kami masuk di waktu subuh ini, kami masuk di mana waktu ini milik Allah. Allah yang menguasainya. Allah yang merajainya. Dan pengakuan bahwasanya Allah itu yang raja. Tidak ada orang yang bisa merajai waktu itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini dikatakan walhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ini adab seorang muslim. Ketika masuk waktu sore atau masuk waktu pagi, dia puji Allah. Karena dia yakini milik waktu ini Allah. Yang membolak-balikkan waktu ini Allah. Yang menguasai waktu ini Allah. Bahkan yang merajai apapun yang terjadi di waktu-waktu tersebut tentu dengan izin Allah. Maka aku memuji Allah. Alhamdulillah. Memuji rajanya. Memuji pemiliknya. Mengagungkannya. Dikatakan ya, walhamdulillahu la li ghairihi. Pujian semuanya untuk Allah, tidak untuk selain Allah. Faltaja'na ilaihi wa wahdah. Setelah itu kita bilang apa? Setelah memuji Allah, la ilaha illallah. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat penyandaran semua urusan. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang menunjukkan bahwasannya kita ini lemah. Ya Allah, aku masuk waktu sore ini. Engkau yang merajai waktu sore ini. Segala puji bagimu. Tidak ada yang bisa tempatku berlindung, tempatku meminta, tempatku ibadah kecuali Engkau. La ilaha illallah. Inilah kalimat penyerahan diri. Kalimat iltija. Kalimat penyandaran harapan. Hanya Engkaulah tempatku meminta dan meminta perlindungan. Wahdak. Ditambah lagi. Wahdahu la syarikalah. Hanya Engkau saja ya Allah dan gak ada sekutu bagimu. Sudah minta perlindungan tadi, sudah menyandarkan semua urusan tadi, ditekankan lagi. Gak ada yang bisa mengurusi aku. Gak ada yang bisa mengatur aku. Gak ada yang bisa memberikan jalan keluar dalam hidupku. Tidak ada yang bisa memberikan aku kebaikan kecuali wahdahu. Kecuali hanya Engkau ya Allah. La syarikalah. Tidak akan pernah ada yang bisa menyekutukan dirimu. Tidak akan ada yang pernah setara denganmu. Tidak ada yang pernah sama denganmu. Hanya Engkau yang merajai. Hanya Engkau yang dipuji. Hanya Engkau yang memiliki.
tidak ada sekutu bagimu. La ilaha illa Allah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu. Dia saja yang diibadahi. La syarikalah. Dan tidak ada sekutu bagi dia. Kata Syekh di sini, ya, kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, yaitu tidak ada yang berhak kuibadahi kecuali engkau. Dan ini harusnya kalimat tauhid dibaca dan diulang-ulang oleh setiap muslim, baik pagi dan di sore harinya. Kita baca di sore hari kita kalimat la ilaha illallah. Bisa jadi ketika malam hari kita meninggal dalam tidur kita sudah mengucapkan di sore hari la ilaha illallah. Kita baca kalimat la ilaha illallah di pagi hari dan di subuh hari karena kita ingin melakukan aktivitas dan keluar rumah. Sehingga apapun yang terjadi, baik itu celaka ataupun kejelekan, kita sudah mengucapkan la ilaha illallah di pagi hari ini. Maka kata Syekh di sini, seharusnya kita menjaga terus kalimat la ilaha illallah yang di dalamnya terkandung dua rukun. Dan tidak akan mungkin mentahqiq dan menerapkan tauhid kecuali dengan dua rukun ini. Apa itu rukunnya? Kalimat la ilaha illallah itu punya dua rukun, dua pondasi, dua kaki. Kalau cuma ada satu saja tidak akan bisa berdiri lama dan tidak akan bisa berdiri kokoh. Kalau dua-duanya hilang maka hancur. Kalau salah satunya hilang maka tidak akan mudah rapuh. Tapi kalau dua-duanya ada menjadi rukun dan menjadi pondasi dalam kalimat la ilaha illallah, maka makna dari kalimat la ilaha illallah tadi akan kokoh. Apa rukunnya kalimat la ilaha illallah? Yang pertama, la ilaha illallah. Perhatikan dua kalimat ini. La ilaha itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama ini dikatakan oleh para ulama, maksudnya adalah kalimat ini berarti negatif kalimat yang didahului dengan kalimat la, tidak ada. Kalau dia negatif kalimat yang menunjukkan tidak ada, maka ini rukun pertama. Kalimat tauhid harus didahului dengan kalimat peniadaan, tidak ada. Kalau cuma dikatakan tidak ada saja, tidak ada yang berhak diibadahi, berhenti sampai di situ, maka maknanya pun rusak. Berarti nggak ada yang kita sembah. Tidak ada la ilaha, tidak ada yang kita ibadahi, berarti kita ateis. Yang kata dalam bahasa agamanya mulhid. Maka datang kalimat yang kedua, illallah, kecuali hanya Allah. Ini positif kalimat yaitu menetapkan hanya Allah yang kuibadahi. Jadi kalau dua ini bercampur, tidak ada yang kuibadahi kecuali hanya Allah. Berarti menunjukkan sempurna, cuman dia satu-satunya yang kuibadahi. Maka dua ini dikatakan rukun. Penyafian, peniadaan, la ilaha, negatif kalimat, illallah, penetapan, positif kalimat. Dua kalimat ini jika bercampur dalam satu kata, maka akan timbul makna pentauhidan yang sempurna. Saya mau contohkan. Jika datang kalimat tidak menggunakan dua rukun ini, maka tidak akan menunjukkan kepada tauhid yang sempurna. Contoh. Yang saya sembah adalah Allah. Ini kalimat positif kalimat atau negatif kalimat? Positif kalimat. Karena di depannya tidak ada kalimat peniadaan. Penetapan di sini. Aku tetapkan. Yang kusembah adalah Allah. Kalimat ini, kalimat penetapan. Apakah dipahami dari kalimat ini bahwasannya saya hanya menyembah Allah? Apa jawabannya? Tidak. Yang kusembah adalah Allah. Kalimat ini tidak dipahami bahwasannya aku hanya menyembah Allah, tidak. Tapi kalimat ini akan dipahami, yang kusembah adalah Allah. Berarti kalau aku nyembah patung, dia jadi Allah. Kalau aku nyembah pohon, dia jadi Allah. Kalau aku nyembah hewan, dia jadi Allah. Kalau aku nyembah sesuatu, nyembah gunung, dia jadi Allah. Maka yang kusembah adalah Allah. Berarti apapun yang disembah dia menjadi Allah bagi dia. Kalimat tauhid atau tidak ini? Tidak. Karena kalimat yang memiliki makna yang begitu luas. Kalau kalimatnya tidak ada yang kusembah,
Berhenti sampai situ saja. Negatif kalimat. Tidak ada yang kusembah. Berarti apa? Ya nggak nyembah apa-apa. Ateis di sini. Ini pun salah. Kalimat hanya menggunakan penetapan saja Allah yang kusembah akan mendapatkan makna-makna yang salah. Kalimat yang menetapkan tidak ada yang kusembah itu pun menjadi kalimat-kalimat salah. Jika kedua ini digabungkan, tidak ada yang kusembah kecuali hanya Allah. Jadi sempurna. Tidak ada yang kusembah kecuali hanya Allah. Maka menjadi sempurna di sini. Ya. Kita lanjutkan lagi. Maka ini dua kalimat rukun la ilaha illallah. Rukun yang pertama, penafian. Ada yang kusembah. Rukun yang kedua, penetapan. Hanya Allah yang kusembah. Maka bagi pendengar dan yang mengucapkan jelas. Tidak ada lain kecuali hanya Allah. Ini kata Syekh. Ya. Kita lanjutkan. Kata Syekh, sebenarnya kalimat la ilaha illallah tadi sudah mencukupi tentang makna tauhid. Tetapi dalam zikir ini ditambah lagi lafaz tambahan wahdahu, dia saja satu-satunya. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi dia. Kalimat tauhidnya a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalimat tauhidnya ditekankan dengan tauhid lagi. Jadi tauhid yang ditekankan dengan tauhid. La ilaha illallah, tidak ada yang berhak diibadahi, bukankah tauhid? Sudah tauhid. Wahdah, dia saja, bukankah tauhid? Tauhid juga. La syarikalah, tidak ada lagi yang diibadahi kecuali dia. Tauhid ditekankan dengan tauhid, penekanan dengan penekanan berikut. Ingin meyakinkan bahwasannya tidak ada satupun yang pantas diibadahi selain Allah. Dan ini kita ucapkan di pagi dan di sore hari karena kita ingin menekankan bahwasannya aku hanya ibadah kepadamu ya Allah. Betul-betul tidak ada yang lain, tidak ada sekutu bagimu, tidak ada yang pantas menjadi sekutumu. Ketika ini terulang, menunjukkan pengagungan dan keikhlasan yang murni. Keseriusan dan kejujuran yang murni. La ilaha illa ant. Ya. Kemudian, di dalam doa tadi, setelah kita mengakui tentang kewahdanian Allah, keesaan Allah, diikuti dengan pengakuan bahwasannya kerajaan, pujian, kudroh, kemampuan untuk mengatur segalanya, itu hanya milik Allah. Perhatikan tadi doanya. Saya baca lagi doanya pelan-pelan ya. Mungkin bisa dihafal atau ditulis. Amsayna wa amsa mulku lillah. Ini kalau waktu masuk sore. Kalau waktu masuk pagi, asbahna wa asbaha mulku lillah. Berhenti sampai situ. Walhamdulillahi. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wahdahu la syarikalah. Dia saja satu-satunya dan tidak ada sekutu baginya. Ditekankan. Kenapa? Lahul mulku. Bagi dia kerajaannya. Walahul hamdu. Bagi dia pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dia terhadap segala sesuatunya maha mampu. Setelah mengucapkan tauhid, menetapkan bahwasannya kerajaan, pujian, semuanya milik Allah. Kenapa itu ditetapkan? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dia yang merajai ini, dia berhak dipuji. Kan dikatakan, lahul mulku, bagi dia kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu, bagi dia seluruh pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, karena dia maha mampu untuk melakukan segalanya. Sebenarnya tiga kalimat ini, dia yang merajai, dia yang dipuji, dia maha mampu, ini alasan kita mengucapkan la ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kuibadahi kecuali Allah. Kenapa engkau beribadah kepada Allah? Walahul mulku. Karena dia yang merajai. Kenapa engkau beribadah kepada Allah semata? Walahul hamdu. Karena segala pujian bagi dia. Kenapa engkau menghambakan diri kepada Allah? Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Karena dia
terhadap segala sesuatu, ala kulli syai'in qadirun. Dia maha mampu terhadap segala sesuatunya. Ya, dikatakan di sini, tidak akan pernah ada yang bisa keluar dari kudratullah. Ma kana Allah liyu'jizahu min syai'in fis samawati wala fil ard innahu kana 'aliman qadira. Tidak akan pernah ada satupun yang bisa menghalangi, melemahkan kekuasaan Allah, baik di langit dan di bumi. Innahu kana 'aliman qadira. Sesungguhnya Allah maha mengetahui dan maha mampu. Kemudian kata Syekh, dan didatangkan kalimat muqaddimah ini muqaddimah ini. Di antara doa, ini belum masuk doanya. Perhatikan. Kita ulang lagi doanya. Ya. Biar kita hafal juga. Amsayna wa amsa mulku lillah. Masih pujian. Kami masuk waktu sore dan waktu sore milik Allah. Alhamdulillah, masih pujian. Segala puji bagi Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi, hanya Dia satu-satunya yang tidak ada sekutu baginya. Masih pujian. Lahul mulku, Dia yang memiliki rajanya, Dia merajai alam semesta ini. Wa lahul hamdu, Dia yang berhak dipuji. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Dia maha mampu terhadap segalanya. Ini paragraf ini dan konteks beberapa kalimat ini semua baru bentuk pujian, belum permintaan. Maka kata Syekh di sini, didatangkan kalimat-kalimat ini sebagai pembuka di hadapan doa, ini sangat banyak faedahnya. Kenapa nggak langsung doa? Kenapa disebutkan pembukaan-pembukaan dan pujian-pujian yang agung ini? Karena ini akan lebih tepat ketika minta doa. Karena ini akan lebih diharapkan doa itu dikabulkan. Maka itu, setelah pujian-pujian ini, lalu Rasulullah mengajarkan kita untuk berdoa. Rabbi as'aluka khairah. Baru minta. Baru permintaan di sini. Ini yang harusnya kita jaga adab ketika meminta kepada Allah. Sebagaimana dalam hadis ini. Hadis ini, sebelum datang kepada paragraf dan kalimat yang meminta, didahului dengan pujian-pujian yang indah untuk Allah. Amsayna wa amsa mulku lillah. Kami masuk waktu sore milik Allah. Walhamdulillah. Kami puji Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Lahul mulku. Walahul hamdu. Kepunyaan Dialah kerajaan langit dan bumi. Walahul hamdu. Kepunyaan Dialah segala pujian. Jadi segala pujian, sebutkan sebanyak apapun engkau bisa memujinya. Semuanya untuk Allah. Sebutkan seindah apapun kalimat yang disusun untuk memuji Allah. Allah lebih daripada itu. Walahul hamdu. Semua pujian untuk Dia. Walahul hamdu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan Dia maha mampu untuk melakukan segalanya. Perhatikan. Sebelum kita meminta apa yang kita pinta, kita sudah katakan engkau mampu melakukan segalanya ya Allah. Engkau maha terpuji ya Allah. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yang tidak ada yang berhak diibadahi kecuali hanya Engkau. Ini pembukaan doa yang indah. Setelah mengakui kalau tidak ada yang disembah kecuali Allah. Setelah mengakui bahwasannya kalau bukan Allah yang mengabulkan, kita tidak punya apa-apa. Setelah mengakui bahwasannya Allah yang merajai, Allah yang menguasai. Setelah mengakui bahwasannya Allah maha mampu untuk melakukan segalanya. Barulah berdoa. Rabbi as'aluka khaira hadihi laila wa khaira ma ba'daha. Yang diminta singkat. Enggak di list minta-minta, aku minta ini. Enggak. Cuman mengatakan as'aluka khaira, aku minta kebaikan. Simpel tidak? Tapi mencakup kebaikan yang banyak. Aku minta kebaikan malam ini dan kebaikan setelah malam ini ada. Ya. Baik itu kebaikan dunia, baik itu kebaikan akhirat. Kebaikan dunia, istirahat kita menjadi barokah. Kebaikan akhirat, hati kita dihidupkan untuk bisa sholat malam.
as'aluka khairu ma fi hadhihi laila wa khairu ma ba'daha. Ya Allah, aku mohon kepadamu kebaikan malam ini dan kebaikan setelah adanya malam ini. Wa a'udzubika, dan aku minta perlindungan kepadamu ya Allah, min syarri hadhil lail, dari kejelekan malam ini. Malam memiliki jelek. Terkadang malam, waktu sore, waktu subuh, waktu malam, itu terkadang jin bermain di sana. Terkadang di sana orang di waktu malam gangguan-gangguan syaitan banyak. Maka Allah mengatakan, "Qul a'udzu birabbil falaq." Aku berlindung kepada Rabbnya al-falaq. Falaq itu waktu akhir malam. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan makhluk. Karena waktu di akhir malam banyak manusia melakukan kejelekan. Sihir bisa dilakukan di awal malam, di akhir malam. Atau bahkan sebagian dosa-dosa dilakukan di akhir malam. Maka dikatakan di sini, a'udzubika min syarri hadhil lail. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kejelekan malam ini. Wa syarri ma ba'dah, dan aku berlindung kepadamu dari kejelekan setelah malam ini ada. Kejelekan apa? Kejelekan dunia dan kejelekan akhirat. Kejelekan iman dan kejelekan amal. Kejelekan apa saja, kita minta perlindungan kepada Allah di malam ini. Mungkin malam yang jelek penuh dengan, mungkin jelek dikarenakan ada wabah, jelek dikarenakan ada pencuri, jelek dikarenakan ada orang jahat. Itu semua kejelekan di malam hari. A'udzubika min syarri hadhil lail wa syarri ma ba'da. Kata Syekh, fa'tasim bika waltaji ilaika min syarri ma aradta wuqu'aha fiha min syururi dhahiri wa batin. Ya Allah, aku berlindung padamu. Aku bersandar kepadamu dari segala bentuk kejelekan yang engkau inginkan terjadi malam ini, baik yang zahir dan batin. Aku minta perlindungan kepadamu. Rabbi a'udzubika minal kasal wa su'ul kibar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kasal, kemalasan. Al-kasal, ya, malasnya jiwa untuk melakukan kebaikan. Padahal dia mampu, itu namanya kasal, malas. Berbeda dengan orang yang tidak mampu berjalan dan tidak berjalan, tidak bisa dikatakan malas. Berbeda dengan orang yang mampu berjalan tapi tidak berjalan, itu makanya malas. A'udzubika minal kasal. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kemalasan. Kenapa minta perlindungan dari kemalasan? Kemalasan dari apa? Kemalasan dari mencari manfaat dunia dan kebaikan dunia. Terlebih lagi, malas untuk mencari kebaikan akhirat dan iman. Di sini nih, kalau ada orang-orang yang tertimpa futur, tertimpa malas, tertimpa lemas dalam imannya, malas lagi kajian, malas lagi sholat malam, malas lagi baca Quran, dibaca doanya. Rabbi inni a'udzubika minal kasal wa su'il kibar. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari kemalasan wa su'il kibar. Su'il kibar itu masa tua yang jelek. Bagaimana masa tua yang jelek? Semakin tua bukan semakin ibadah, malah semakin maksiat kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, ay syarrin nas. Ya Rasulullah, manusia model bagaimana yang paling jelek? Maka Rasulullah mengatakan, man atala umruh wa sayya amaluh. Orang yang paling jelek itu adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amalannya. Maka di sini berdoa, a'udzubika minas su'ul kibar. Ya Allah, aku berlindung padamu dari masa tua yang jelek. Ibadah udah nggak bisa, menolong diri sendiri nggak bisa, bahkan mungkin menyesuai orang, bahkan mungkin hanya tambah dosa yang seperti ini, atau bahkan mungkin dia lupa ingatan yang seperti ini. Ini biasanya su'il kibar, masa tua yang tidak baik. Kita kaum muslimin harus berlindung kepada Allah masa tua yang jelek masa tuanya. Tapi kita orang mukmin berlindung, memohon kepada Allah agar Allah Subhanahu wa taala berikan kita dan hindarkan dari kita segala bentuk kemalasan. Ya. Dalam sebuah riwayat yang lain atau lanjutan doanya, Rabbi a'udzubika min azabi finnari wa azabil fil qabr. Setelah tadi minta kebaikan dunia, Allahumma inni as'aluka khairu hadhil lail. Minta kebaikan dunia. A'udzubika min syarri hadhil lail. Ya Allah, aku berlindung padamu dari kejelekan hari ini.
Sudah minta perlindungan dari dunia. Baru sekarang bertambah lagi. A'udzubika min azabi finnar wa azabi fil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab neraka dan azab kubur. Ini dalil bahwasannya di dalam hadis ini jelas-jelas adanya siksa kubur dan adanya azab neraka. Karena Rasulullah SAW mengatakan di sini, A'udzubika min azabin nar wa azabil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab api neraka dan azab kubur. Di sini bantahan kepada mereka yang menolak adanya siksa kubur. Dan bahkan para ulama mengatakan, barang siapa mereka yang berusaha menolak beriman dengan siksa kubur, maka mereka bisa keluar dari Islam. Karena betapa banyak hadis-hadis yang menunjukkan Rasulullah SAW meminta perlindungan dari siksa kubur. Ya. Allah Rabbi a'udzubika min azabi finnari wa azabi fil qabr. Dan di sini pula dalil hadis meminta supaya dilindungkan dari siksa neraka. Ini adalah susunan hadis yang baik dalam doa. Saya ulang, saya simpulkan dalam doanya. Pertama, memuji Allah. Kemudian mengucapkan la ilallah. Menyanjung Allah. Lalu mengatakan lahul mulku wa lahul hamdu. Bagimu kerajaan, bagimu segala pujian, bagimu segala sesuatu yang kau maha mampu. Baru minta. Ya Allah, aku memohon kepadamu. Minta apa? Khairu hadir lail. Yang diminta kebaikan hari ini. Kehidupan kita dulu. Dunia dulu kita minta. Yang penting yang baik. Rasulullah SAW tidak mengajarkan kebaikan itu merinci dengan harta, tidak. Tapi kebaikan di sini umum. Baru setelah minta kebaikan-kebaikan malam, kebaikan siang, baru minta a'udzubika min syarri fi hadhil lail. Dan aku berlindung padamu dari kejelekan malam ini. Wa syarri ma ba'da. Dan aku berlindung padamu dari kejelekan setelahnya. Baru dikatakan ya, a'udzubika min azabin nari wa azabil kubur. Dan aku berlindung padamu dari azab api neraka dan azab kubur. Jadi kalau orang mau ditanya, doa apa ya Ustadz supaya kita bisa terhindar dari azab neraka dan azab kubur? Doa ini dibaca setiap pagi dan petang. A'udzubika min azabi finnari wa azab fil kubur. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab api neraka dan azab kubur. Kemudian kata Syekh, yustahabu lil muslim, disukai bagi seorang muslim, idza asbaha an yaqulu dzalik, jika masuk waktu pagi dia baca doa ini. Illa annahu yaqul asbahna wa asbaha mulku lillahi wahdahu la syarika la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Rabbi as'alu khairu ma fi hadhil yawm wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil yawm wa syarri ma ba'dah. Rabbi a'udzu bika minal kasal wa su'il kibar wa rabbi a'udzu bika min adzabil nari wa adzabil fil qabr. Ini di antara doanya tadi. Ya. Jadi agar kita selamat dari siksa kubur, banyak baca doa ini. Agar kita selamat dari siksa neraka, juga banyak doa ini. Wa min adhkari atrafun nahar, di antara doa-doa yang dikerjakan di pinggir malam atau di hujung hari, ya, secara wasyiran wa ba'daha. Rabbi a'udzubika minal kasal. Di antara juga, ya Allah, aku berlindung padamu dari kemalasan. Wasu'il kibar, dari masa tua yang jelek. Wa rabbi a'udzubika min azabi finnari wa azabi fil qabr. Ya Allah, aku berlindung padamu dari azab api neraka dan azab juga kubur. Berkata Syekh di sini, di antara zikir pagi sore juga, dalam riwayat yang lain, Ibnu Sunni mengatakan, dari sahabat Abu Daud radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW dahulu, jika masuk waktu subuh dia berkata, Man qala fi kulli yawm, barang siapa yang mengatakan ini di setiap hari sebanyak ya,
Man qala fi kulli yawm hina yasbih wa hina yamsi. Barang siapa yang mengucapkan doa ini ketika subuh dan ketika sore, maka dia akan terjaga. Yaitu hasbiyallahu la ilaha illahu tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Rabbil arsyil azim sab'a marratin kafallahu azza wa jalla ma hamma min amari dunya wal akhirah. Jadi intinya di sini, ya barang siapa yang membaca di setiap subuh dan sore hari hasbiyallahu la ilaha illallah dan dia bertawakal kepada Allah, maka dia akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa bihadza dzikir, dengan zikir ini asarun baligun naf'un 'azimun fi kulli ma yuhibbul muslim min amri dunya. Maka akan terjadi dampak yang sangat besar dan manfaat yang sangat agung bagi setiap kaum muslimin, baik dunia dan di akhirat. Apa itu makna hasbiyallah? Makna hasbiyallah kafani Allah. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah dan dia sebaik-baik wakil. Wa min adkaru adhiya masyru'a fi sabah wal masa an yaqulu al muslim idza asbaha. Di antara zikir yang sering terjadi di waktu subuh atau di waktu sore, seorang mengatakan subhanallah wa bihamdi mi'atul marrat lama sabata fi sahih Muslim min hadits Abu Hurairah qala man qala hina yusbih Allah wa hina yumsi wa subhanallah bihamdi mi'atul marrat lam ya'ti ahadun yaumil qiyamah bi afdal mimma ja'a bih illa ahadun qala mithlu ma qala aw zada. Jadi nanti orang-orang yang membaca ini tidak ada yang bisa memberatkan timbangan di yaumul qiyamah sebagaimana dia membaca doa-doa ini kecuali hanya orang-orang yang melakukan apa seperti yang mereka lakukan. Wa fi hadzal dzikir azim. Dalam zikir yang agung ini jama' baina tasbih wa tahmid. Ada penggabungan di dalamnya antara pensucian kepada Allah dan pengagungan Allah, tasbih wa tahmid. Wa tasbih fi tanzilillahi anil qais. Karena kalimat pensucian itu akan menghilangkan dari Allah segala bentuk-bentuk kejelekan. Ra'aitu Rasulullah SAW yaq'idu tasbihu biyaminih. Aku melihat Rasulullah SAW bertasbih dengan tangan kanannya. Wa minal ma'lum alladhi kulli muslim. Dan termasuk perkara yang harus dipahami oleh setiap muslim, ana khairu hadi wa hadi sallallahu alaihi wasallam wa razaqnallahu iyyakum. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepadaku dan kalian tamasuk di sunnah, berpegang teguh dengan sunnah. Wa luzumun nahji, dan mengikuti langkah para nabi. Waqti dha'i athari salawatullah salam wa barakatuh alaih wa ala alihi wa ashabihi jema'in. Ini paragraf yang berikutnya. Doa zikir, amsayna wa amsa mulku lillahi la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wal hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kan? La ilaha illallah wahdah la syarikalah. Allah Rabbi inni as'aluka khairu ma fi hadhil lail wa khairu ma ba'dah wa a'udzu bika min syarri ma fi hadhil lail wa syarri ma ba'dah. Itu doanya. Allah alam. Setelah itu kita akan masuk ke dalam doa yang baru dan zikir yang baru. Sebelum kita masuk kepada doa yang baru dan zikir yang baru, mungkin saya persilahkan kepada teman-teman, kepada ibu-ibu yang ada di Majelis Taklim Australia untuk langsung bertanya, bisa langsung buka mikrofonnya melalui ruang Zoom meetingnya. Bagi teman-teman yang ada di YouTube Penuntut Ilmu Bogor, dikirimkan kepada nomor admin. Ya, dikirimkan kepada nomor admin, insyaallah admin akan memberikan HP-nya kepada saya. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah orang tua yang hidupnya sampai pikun, sudah nggak tahu apa-apa lagi, itu termasuk orang yang jelek, Ustaz? Tadi Ustaz katakan, karena kan kalau sudah pikun kan sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, udah nggak sholat lagi. Jadi gimana Ustaz? Jazakallah khair Ustaz. Iya, termasuk salah satu yang Rasulullah SAW meminta perlindungan adalah dari tua yang pikun. Karena kalau sudah seperti itu keadaannya, ya Allah alam, ibadah dia kurang, bahkan mungkin tidak ibadah. Bahkan dia tidak bisa maksimal untuk menjaga dirinya, sehingga butuh orang lain menjaganya. Lah kalau dia sudah nggak bisa ibadah, manfaat buat dirinya kurang,
Apalagi baginda Rasulullah. Baginda Rasulullah SAW sangat bermanfaat untuk umat. Orang yang terbaik adalah orang yang masa tuanya paling tidak bermanfaat buat dirinya sendiri dengan ibadah. Tapi kalau semakin tua, semakin nabung dosa, itu semakin jelek namanya. Maka ketika Rasul ditanya, ya Rasul siapa orang paling jelek? Man tala umru wa sayya amaluh. Orang yang paling jelek itu orang panjang umur tapi jelek amalnya. Semakin tambah umurnya, semakin nyelengin dosa dan nabung dosa. Ya subhanallah. Bukankah itu kejelekan? Su'il kibar namanya. Kalau orang Indonesia bilang apa? Tua-tua keladi. Semakin tua, semakin jadi. Ya subhanallah. Yang seperti itu buat apa? Maaf, saya contohkan umpamanya. Semakin tua, dia banyak duit. Waktu muda dia kerja bakti, kerja keras, duitnya belum banyak. Udah tua banyak duit. Tapi imannya nggak ada, akhlaknya nggak ada. Ganti-ganti pasangan anak-anak muda. Menghabiskan duit poya-poya. Su'ul kibar namanya. Yang masa tuanya jelek seperti ini. Nah, di antara termasuk masa tua yang jelek adalah ketika kita tidak bisa bermanfaat untuk diri kita, tidak bisa bermanfaat untuk orang lain, tidak bisa bermanfaat untuk agama. Bahkan mungkin hanya menyusahkan orang lain. Itu termasuk su'ul kibar. Su'ul kibar. Maka Rasulullah SAW ketika umur dia 60-an dan tugas dia mulai selesai, Allah sakitkan dia sebentar. Agar tidak merepotkan orang lain. Karena dia sudah selesai tugasnya. Akhirnya Allah cabut nyawanya. Subhanallah. Maka kita, kalau kita ingin di akhir hayat kita bermanfaat, maka di awal hidup kita, ketika masih muda, manfaatkan waktu yang benar. Contoh, sudah tua, agar bermanfaat, apa yang bisa kita lakukan? Paling tidak kita bisa baca Quran. Loh, saya nggak bisa manfaat buat orang lain, Ustaz. Saya cuma bisa manfaat buat diri sendiri. Itu sudah manfaat. Maka Rasulullah ketika ditanya, ya Rasulullah, man khairun nas? Ya Rasulullah, siapa orang yang terbaik ya Rasulullah? Rasulullah mengatakan, man tala umruhu wa hasuna amaluh. Orang yang terbaik itu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Semakin panjang umurnya, semakin mencelengi pahala dia. Setiap hari ada pahala yang terus nambah kepada dia. Itu orang yang baik. Jadi su'ul kibar itu adalah orang yang semakin tua tapi semakin dosa banyak dosa pada dia. Allah alam. Ya. Ya, mungkin ada lagi yang lain? Aku ditanya lagi enggak? Ustadz mau tanya, jika ada orang yang sudah sakit parah gitu Ustadz, apakah masih ada kewajiban anaknya itu mengingatkan sholat dengan digerak-gerakkan atau dibiarkan saja Ustadz? Dia sudah tidak sadar gitu. Sakit parahnya seperti apa Ibu? Misalnya dalam keadaan dia sudah tidak bisa bicara, tapi mata masih bisa melihat gitu, masih ada respon, tapi bicara tidak bisa gitu. Misalnya dalam keadaan yang seperti itu, apakah masih diambilkan wudhu, disolatkan, digerak-gerakkan tangannya, atau itu sudah Allah ampuni Ustaz dalam keadaan seperti itu? Iya. Yang saya pahami pertanyaannya adalah jika ada seorang muslim yang sudah terbaring di atas tempat tidur dan tidak ada yang bergerak dari kecuali hanya matanya, tangannya sudah tidak bergerak, yang lain sudah tidak bisa bergerak, dia lumpuh sama sekali. Ya, apakah orang seperti ini juga wajib sholat? Maka yang saya pahami di sini terjadi ikhtilaf ulama. Jika ada orang yang tidak bisa mengerjakan apa-apa, apakah masih wajib dia sholat? Rasulullah mengatakan, jika engkau tidak mampu sholat berdiri, maka fasallu qa'idan. Fa idza lam tastati fasallu 'ala janb. Kalau engkau tidak mampu sholat berdiri, maka sholatlah duduk. Kalau engkau tidak mampu sholat duduk, maka sholatlah berbaring. Sekarang dia berbaring pun nggak mampu. Maka sebagian ulama mengatakan dia berisyarat dengan matanya. Dia dengan matanya berisyarat. Walaupun lisannya nggak bergerak, tangannya nggak bergerak, tapi matanya menunjukkan sholat. Walaupun sebagian ulama mengatakan sudah orang seperti ini sudah tidak ada kewajiban sholat bagi dia. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Karena dia nggak bisa melakukan apa-apa. Bahkan buat dirinya sendiri tidak bisa melakukan apa-apa. Kalau kita katakan wajib bagi anaknya untuk memandikan dan menggerakkan tangannya, berarti kita mewajibkan sesuatu kepada orang untuk amalan orang lain. Dan ini nggak pantas. Artinya yang saya pahami, bisa jadi di situ kepada orang tersebut gugur kewajibannya. Kalau cuma sampai mata saja yang digerakkan oleh dia dan dia nggak sadar apa-apa. Allah alam. Seperti itu. Ya. Ada lagi yang lain, Ibu?
Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, Ana ingin bertanya, Ya. apakah berlaku kita meruqyah orang kufar gitu Ustaz? Apakah ada manfaatnya gitu kalau orang yang kita ruqyah itu orang kufar gitu Ustaz? Orang kafir Mohon ya. masukannya, jazakallah khairan. Wa iyyakum, jazakallah khair. Apakah meruqyah orang kafir itu bermanfaat? Allah alam. Ada sebuah kisah para sahabat ketika itu berjalan pergi ke suatu kota atau suatu kampung. Sampai di kampung tersebut para sahabat minta agar dilayani sebagai tamu. Tapi ternyata oleh penduduk kampung tadi tidak dilayani sebagai tamu. Yang saya pahami bahwasannya kampung ini bukan kampung orang muslim. Sehingga para sahabat-sahabat tadi duduk, tidak terlayani. Ternyata Allah takdirkan, yang Allah takdirkan adalah ketua suku atau kepala sukunya dari kampung tersebut disengat oleh ular. Bisa ular. Tokoh-tokohnya, orang-orang kampungnya berusaha mengobati tuannya tadi, maka tidak bisa sembuh. Akhirnya mereka datang kepada para sahabat, adakah di antara kalian yang bisa menyembuhkannya? Maka salah satu seorang sahabat mengatakan, kami mau menyembuhkan dia kalau engkau berikan kepada kami seekor kambing, yaitu beri jamu kami agar makan. Akhirnya sepakat, sahabat akan dijamu makan kalau bisa menyembuhkan rajanya. Maka seorang sahabat, salah seorangnya datang kepada rajanya tadi, atau kabilah tadi, kepada kepala sukunya tadi, untuk membacakan ruqyah. Yang dibacakan adalah surat Al-Fatihah. Dengan takdir dan izin Allah, tiba-tiba orang itu sembuh. Maka orang-orang kafir tadi pun, atau orang-orang yang memberikan hadiah itu pun kaget. Rajanya pun, kabilahnya pun kaget dengan sembuhnya dia setelah digigit dengan sengatan ular. Dari hadis ini yang saya pahami bahwasannya, yang meruqyah di sini adalah para sahabat, yang diruqyah di sini adalah bukan orang-orang mukmin, tapi orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ruqyahnya bisa bermanfaat. Insya Allah bisa bermanfaat. Dan mudah-mudahan kalau kita meruqyah orang-orang non-muslim lalu dia sembuh, itu sebab dia tertarik dan mau masuk ke dalam Islam. Allah alam. Ya, ada lagi yang lain? Iya, Ustaz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan. Yang satu tadi ya ke orang tua, yang kalau menurut WHO itu Badan PBB Dunia kesehatan itu orang usia lansia itu sebenarnya 80 ke atas. Jadi di bawah 80 itu sebenarnya masih produktif menurut WHO ya. Nah, ada nih di masyarakat kita ya, di Muslim, kan Rasulullah meninggal usia 63 ya. Yeah. Itu usia produktif banget sebenarnya. Tetapi terus ada yang bilang, oh saya udah bonus karena dia masih hidup di atas 63 tahun sehingga tidak begitu lagi memperhatikan. Ya boleh sih dia bermanfaat untuk dirinya, tapi kan alangkah baiknya juga kalau dia bisa bermanfaat dengan orang lain kan, karena itu usia produktif. Nah, tapi kan saat itu banyak orang yang udah sakit-sakitan Pak Ustadz. Itu pertanyaan pertama ya, artinya orang Islam bagaimana sih, ada nggak? Karena saya dengar Rasulullah itu hanya 2 kali selama hidup beliau meninggal, itu sakitnya hanya 2 kali. Satu ketika ketika sakratul maut dan sebagainya. Yang kedua Pak Ustadz, banyak juga nih di masyarakat Muslim kita nih yang saya pelajari ya, usia 40 tuh juga usianya udah nggak produktif, udah mulai sakit-sakitan. Karena itu tadi pola makan, pola hidup kurang baik ya. Padahal kan sebenarnya orang Muslim harus memimpin ya, untuk menjadi orang yang lebih sehat. Karena Rasulullah sendiri kan mengajarkan kita olahraga dan sebagainya. Ya, makan juga. Ada, kalau nggak salah Pak Ustadz, coba tolong dijelaskan Pak Ustadz, apakah hanya Islam yang mengajarkan satu tentang, ada hadisnya jelas tentang kebersihan dan tentang cara makan. Kayak makan jangan kalau kita lapar gitu kan, itu hadisnya ya. Apakah hanya Islam Pak Ustadz? Terima kasih. Ya. Jadi berkenaan tentang usia, ya tadi kata Ibu, kata bahwasannya WHO dunia menetapkan usia di bawah 80 tahun itu sebenarnya masih produktif. Iya betul. Jika dia sehat, dia masih produktif. Dan jika masih diberikan usia lebih daripada 60 tahun tapi masih bisa memberikan manfaat kepada orang lain, itu luar biasa. Ini yang kita katakan tadi. Ketika Rasul ditanya, ya Rasulullah siapa orang terbaik? Orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Jadi semakin dia panjang umurnya
tapi semakin manfaat buat dirinya, buat keluarganya, buat lingkungannya. Ya Ustaz, saya kan sudah sakit. Iya, dari fisik mungkin kau sakit, tapi kau bisa bermanfaat dengan ide-idemu, dengan pengalamanmu. Atau engkau bisa bermanfaat dengan apa yang bisa kau berikan manfaat kepada orang lain, dengan harta mungkin juga. Atau dengan dengan pemberian pelajaran ilmu, bisa. Jadi yang memberikan manfaat kepada kaum muslimin itu bukan hanya memberikan tenaga, tapi memberikan pikiran, memberikan sumbangan pikiran, sumbangan ide, atau juga memberikan mungkin juga memberikan bantuan-bantuan. Itu termasuk manfaat namanya. Jadi bukan berarti ketika kita sudah di atas umur 60 tahun, kita sudah merasa bahwasannya kita nggak usah produktif lagi. Itu salah. Anfa'un nasi, orang yang paling bermanfaat adalah orang yang paling bermanfaat untuk orang lain. Itu orang yang terbaik. Maka Rasulullah mengatakan khairun nas, sebaik-baiknya manusia adalah man tala umruhu wa hasuna amaluh. Yang panjang umurnya dan dia baik amalnya, bermanfaat buat orang lain. Lalu bagaimana tentang kita lihat orang Indonesia atau orang muslim kebanyakannya, kalau udah umur 40 tahun, mereka sudah mulai sakit-sakitan. Ya, mungkin itu bukan orang Islam saja mungkin ya. Tapi kita lihat orang zaman sekarang memang seperti itu keadaannya. Mungkin karena pola hidup yang nggak sehat, pola tidur yang tidak sehat, istirahat yang tidak sehat. Tapi kalau kita melihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum, ya subhanallah, kita akan kagum dengan mereka. Tahukah kita berapa usia Rasulullah SAW ketika ikut perang di Fathul Makkah? Rasulullah masih naik kuda, Rasulullah masih pegang pedang, Rasulullah masih berjalan mengejar musuh. Usia dia ketika itu 60 tahun. Tahukah kita berapa usia Rasulullah SAW ketika Rasulullah SAW di Perang Badar? Di atas 50 tahun. Tahukah kita usia Rasulullah SAW yang 60 tahun, tapi dia masih memiliki 10 istri dan dia bisa memuaskan 10 istrinya? Bukankah itu fisik Rasulullah SAW fisik yang luar biasa? Rasulullah SAW pernah berlomba lari dengan Aisyah. Dan ketika itu Rasulullah kalah ketika awal pernikahan. Tapi setelah berjalannya waktu, Rasulullah lomba lari dengan Aisyah, Rasulullah menang. Padahal jarak umur Aisyah dengan Rasulullah SAW sangat jauh. Sangat jauh. Ketika Aisyah berusia sekitar 15 tahun atau 16 tahun, Rasulullah SAW sudah hampir 60 tahun. Dan ketika usia 60 tahun masih bisa berlari. Berlomba lari dengan Aisyah yang berusia 15 tahun. Bukankah itu fisik Rasulullah SAW yang luar biasa? Rasulullah SAW suatu hari ketika terdengar suara dentuman yang besar di kota Madinah, dia keluar dengan kudanya tanpa pelana. Nggak pakai pegangan, nggak pakai tempat duduk. Dia langsung memeluk kudanya, lari bersama kudanya. Usia ketika itu 60 tahun. Jadi kalau kita melihat kepada para sahabat radhiyallahu anhum, Abu Bakar pun sama seperti itu. Abu Bakar ketika berperang di Perang Fathul Makkah, usia sudah hampir 60 tahun, 50 tahun, 55 tahun. Umar pun 50 tahun. Mereka semua ikut peperangan dan memegang pedang besi, menggunakan baju besi, menggunakan panah di atas kuda di atas umur 50 tahun. Bukankah itu fisik-fisik yang luar biasa? Rasulullah SAW ketika perang Khandaq itu usia Rasulullah SAW sudah 50 tahun lebih. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW sekitar umur 50 tahun? Memecahkan batu-batu di Khandaq. Padahal perut dia ketika itu lapar. Rasulullah SAW. Tapi dia orang yang Allah berikan kekuatan. Maka kalau dikatakan, adakah dalam Islam seperti itu? Ada tentu. Islam itu bukan diutus hanya untuk agama. Tapi Islam itu diutus untuk kebaikan pengaturan dunia. Juga Rasulullah SAW bukan diutus hanya untuk kesehatan. Bukan. Jadi kalau ada orang yang selalu, maaf ya, ini sebuah pelurusan yang harusnya diluruskan. Kalau ada orang yang selalu membawa Rasulullah SAW itu hidup seolah-olah hanya untuk kesehatan, salah. Rasulullah hidup bukan untuk kesehatan, tapi hidupnya Rasulullah untuk sehat. Atau hidupnya Rasulullah sehat. Rasulullah hidup untuk berdakwah dan mengajak manusia ke agama Allah. Itu diutusnya Rasulullah. Tapi dia bukan sempurna dalam itu saja. Dia sempurna dalam hidupnya. Dia sempurna dalam pola hidup, pola istirahatnya, pola makannya, akhlaknya, dia sempurna. Maka Rasul mengajarkan as-sulus lit-ta'am, sulus lis-syarab, as-sulus lin-nafas. Kalau engkau makan, sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, sepertiga untuk udara. Pas, tidak terlalu kenyang, tidak terlalu lapar. Kata para ulama, hadis ini adalah hadis
yang paling utama untuk mengajari kesehatan. Karena semua bentuk penyakit asalnya perut. Jantung, kolesterol, darah tinggi, gula darah, semua bentuk penyakit, lemak, asam urat, bentuknya semua gara-gara makanan, perut. Tapi kalau perut sudah terjaga, sepertiga makan, sepertiga minum, sepertiga untuk udara, makanan cukup. Hidup akan sehat. Rasulullah SAW, makanan yang dia sukai apa? Minumannya susu yang dia sukai. Makanannya madu yang dia sukai. Susu yang betul-betul susu segar. Kurma yang betul-betul kurma segar. Semua makanan yang sehat. Baginda Rasulullah SAW. Maka kita pun seharusnya menjaga kesehatan sebagaimana menjaga kesehatan Rasulullah SAW. Rasulullah SAW itu adalah orang yang kita panuti dari semua aspek kehidupannya. Dari ibadahnya, dari akidahnya, dari hubungan keluarganya, bahkan pola hidupnya, dan bagaimana Rasulullah SAW mengatur kehidupan. Kalau ini kita ikuti, maka kita pun akan sehat sebagaimana Rasulullah SAW sehat. Allah alam. Ya, mungkin ada lagi yang lain. Tafadhol. Iya, ada Ustaz. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi Ada wabarakatuh. pertanyaan, maaf keluar dari topik. Ustadz, kalau hukum asuransi itu kan memang haram ya dalam Islam. Apakah ada keringanan untuk menjadi diperbolehkan pada saat misalnya contoh di Australia ini untuk biaya ke dokter, rumah sakit, atau berurusan sama kesehatan itu sangat mahal. Untuk orang yang istilahnya tidak di-cover oleh asuransi itu benar-benar mahal. Apakah kita diperbolehkan untuk membuat asuransi dengan kasus seperti itu? Beda sama di Indonesia ya Ustadz. Kalau Indonesia istilahnya masih bisa terjangkau gitu. Kalau di sini mahal banget. Gimana Ustadz? Oke. Asuransi terbagi menjadi dua. Pertama adalah asuransi ta'awuni. Asuransi yang didasari dengan tolong-menolong. Dan ini yang saya pahami, asuransi yang terjadi dalam Indonesia itu asuransi BPJS. Asuransi BPJS itu dasarnya adalah hibah. Jadi semua orang membayar bukan karena membayar, karena sumbangan. Sumbangan saling menyumbang. Yang kedua adalah asuransi tijari atau dikatakan asuransi komersil. Ini asuransi yang tidak diperbolehkan. Kamu naruh uang 10 juta, tapi belum tentu kamu dapat 10 juta. Bisa jadi kamu dapat 5 juta, bisa jadi kamu dapat 20 juta. Tergantung musibah yang ada pada dirimu. Itu kata para ulama seperti riba, atau paling tidak seperti judi. Menaruh sedikit, bisa untung, bisa rugi, nggak jelas. Itu asuransi yang tidak boleh, yaitu asuransi tijari atau asuransi komersil. Yang di sana, untung rugi tidak jelas, dan manusia memberikan. Bisa jadi uangnya dia beli sama sekali. Dia berikan uangnya, uang hilang kemana nggak tahu. Karena nggak pernah dimanfaatkan asuransinya. Bisa jadi dia beri sedikit, tapi dia dapat banyak. Karena dia terusan sakit, atau dia kecelakaan, atau semakna dengan itu. Ini yang kedua tidak boleh. Yang pertama diperbolehkan. Apa bedanya yang pertama dengan kedua? Kalau yang pertama, itu adalah bentuk pemberiannya bukan pemberian pembayaran, tapi sumbangan. Siapa aja nyumbang. Lalu bentuk keanggotaannya, yang dibantu dari uang itu tadi, adalah siapa saja dari anggota. Nggak melihat nominalnya berapa, tapi anggota akan dibantu. Itu namanya sumbangan. Itu namanya ta'awuni. Contoh ya, kalau mungkin yang lebih singkat lagi, kita punya keluarga. Setiap keluarga kita sebulan sekali ketemu, keluarga besar, sumbangan yuk. Sama keluarga naruh sumbangan. Setiap pertemuan itu uang disimpan. Nanti kalau ada keluarga kita yang sakit, kita obati dengan uang ini. Ini kan hampir mirip asuransi, padahal bukan asuransi. Sumbangan keluarga setiap bulan. Buat siapa ini? Nggak tahu. Nanti siapa yang sakit? Berapa jumlahnya? Ya namanya sumbangan. Ini diperbolehkan. Ini istilahnya asuransi yang dikira ta'awuni. Ini diperbolehkan. Asuransi tijari beda. Harus ada uangnya, orangnya terpenuhi, lalu tidak boleh menerima kecuali orang tersebut, dan di situ ada penalti, yang tidak membayar akan kena penalti. Ini tidak boleh. Yang kedua ini tidak boleh karena ada unsur riba dan ada unsur judi di dalamnya. Bahkan ada beberapa unsur-unsur yang lain. Timbul pertanyaan, Ustadz, kalau nggak pakai asuransi saya nggak bisa berobat, Ustadz. Ya, saya ingat saya pernah mendengar ceramahnya Ustadz Erwandi ketika ditanya tentang asuransi BPJS. Ketika dia menjelaskan sebenarnya BPJS itu ada ribanya, ketika ada penalti, nggak bayar karena didenda, itu ada ribanya, walaupun asalnya adalah seperti ini, seperti itu. Kalau kita nggak mampu, kata Ustadz Erwandi, ya sudah, ikut saja asuransi daripada jiwa kita terancam.
daripada kita suatu hari ada masalah kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita, akhirnya bisa jiwa kita terancam, ya ikut saja BPJS. Yang saya pahami itu yang difatwakan oleh atau yang dijawab oleh Ustaz Urwandi, membolehkan kalau dalam keadaan terpaksa, membolehkan dalam keadaan kita tidak mampu. Allahu a'lam. Tapi kalau kita mampu berlepas diri dari itu, tentu itu lebih baik. Allahu a'lam. Ya, ada lagi yang lain silahkan. Nggak ada Ustaz. Alhamdulillah. Ya. La ilaha illallah. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Ada lagi yang lain, tafadhol. Mungkin ini ada pertanyaan dari teman-teman di PIP TV. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya apa sebabnya Ustaz hati kita sering merasa murung, sulit tertawa, sulit beradaptasi dengan lingkungan sekitar. Kita lebih merasa nyaman menyendiri dengan ibadah kita. Apakah doa-doa yang bisa diamalkan agar hati merasa tentram Ustaz? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Doanya diantaranya adalah sebagaimana doa yang diajarkan Rasulullah dalam sebuah hadis. Rasulullah SAW bersabda dalam doanya, Allahumma inni as'aluka khairu, atau ya dalam doa itu dikatakan Allahumma inni abdika ibnu ammatika nasiyati biyadik madin fiya hukmuk adlun fiya qada'uk as'aluka bi kulli ismin lak samaita bi nafsak aw anzalta fi kitabik aw 'allamta ahada min khalqik aw ista'sarta fi ilmi ghaibi 'indak an taj'ala qur'ana rabi'a qalbi wa nuri sadri wa dhihabu zazni. Ini doa, salah satu doa yang untuk menghilangkan kegundahan dan kegelisahan. Boleh dilihat buku doa-doa ini dalam buku doa-doa zikir pagi petang juga ada. Ya. An taj'ala qur'ana rabi'a qalbi wa nuru sadri wa jala hazni wa dhihabul hammi. Ini doanya. Salat dengan cara duduk di lantai, apakah sujudnya hanya membungkukkan badan atau tetap kepala menyentuh lantai? Tergantung kemampuan. Dia salatnya duduk, tapi dia mampu sujud, ya tetap sujud. Dia salatnya duduk tapi nggak mampu sujud, maka cukup isyarat bagi dia. Ya, tergantung keadaan dia. Yang duduk ini pertanyaannya, jika ada orang apabila salat dengan cara duduk di lantai, apakah sujudnya hanya membungkukkan badan atau tetap kepala menyentuh ke lantai? Kita katakan tergantung kemampuan dia. Kalau dia mampu kepalanya menyentuh lantai dan sujud, maka lakukan sujud. Kalau dia tidak mampu, maka cukup dengan isyarat. Ustadz, istri ana minta pulang ke rumah orang tuanya karena sebab sakit dan istri ana ngerasa ana nggak bisa ngurus dia ketika dia sakit. Karena ana mesti kerja. Apakah ana zolim Ustadz? Mohon nasihatnya Ustadz. Jazakallah khair. Iya, di sini ada beberapa perkara. Kalimat sakit, kalimat tidak bisa mengurus, kalimat zolim ini terkadang relatif. Sakitnya gimana? Terkadang ya kita nggak ingkari, ada sebagian perempuan yang sakit sedikit pengen pulang, padahal suami lagi kerja. Lalu pulang ke rumah kampung ibunya jauh. Ya, kalau yang seperti ini harusnya si perempuan bersabar. Kamu sudah berumah tangga, sakit-sakit sedikit dalam perutmu, sakit-sakit sedikit dalam gigimu, sakit-sakit sedikit dalam badanmu, capek mengurus rumah tangga, itu bagian dari rumah tangga. Tapi kalau sampai betul-betul sakit, dia butuh pertolongan, butuh perhatian. Suami harus memperhatikan istri. Jangan dibiarkan sakit begitu saja. Oh, saya kerja Ustadz. Ya kamu harus cari jalan supaya istrimu itu ada yang mengurusnya. Baik kamu membayar orang lain untuk mengurus dia, atau kamu balikkan dia ke orang tuanya agar orang tuanya menguruskan dia. Ya, jadi kalimat di sini sakit atau tidak, harus diurus atau tidak, ini tergantung kepada sakitnya. Dan hukum asalnya adalah si suami harus bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi pada istrinya. Jangan dia tidak memperhatikan itu. Dan juga si istri termasuk ta'awun, termasuk bakti seorang istri kepada suami adalah dia tidak terlalu merepotkan suaminya. Ini kadang-kadang sebagian perempuan ya subhanallah. Ya. Apa contohnya mungkin ya? Ini kalau saya lihat sih kebanyakannya ini. Kebanyakannya perempuan-perempuan yang baru ngidam. Hamil pertama.
Sakit, telepon suami. Bang, sakit. Ya ngidam, wajar. Makan aja rujak, pakai garam. Selesai insya Allah. Hilang itu ngidamnya. Ya, enggak, aku mau pulang begini. Sabar, dalam rumah tangga itu sabar. Kecuali sakit kamu betul-betul parah, kamu butuh bantuan, ke kamar mandi butuh orang, kamu butuh. Itu harus diperhatikan, harus. Harus diberikan pelayanan yang benar, harus. Tapi kalau sakit-sakit sedikit, saya rasa terkadang perempuan harus bersabar dalam rumah tangga. Allah alam. Ya. Ya kalau dia memang minta pulang dan memang harus ada yang memperhatikan, maka pulangkan dia. Kalau kamu tidak mampu memulangkannya, kamu jaga dia. Saya nggak bisa, Ustaz, kalau saya kerja, cari orang yang bisa melayani dia. Harus ada. Ya. Apakah ketika Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz bertanya, izin bertanya, apakah etika beristighfar wajib menyebut dosa yang kita sebut berbuat? Tidak. Tidak wajib. Astagfirullah. Rasulullah beristighfar 100 kali lebih, tidak menyebutkan apa dosa-dosanya. Bahkan bisa jadi dosa yang tersembunyi yang kita sadar dan kita tidak sadar diampuni dengan istighfar kita. Apakah benar boleh berzikir bersama dengan kesibukan pekerjaan? Boleh. Az-zakirinullah katsir waz-zakirat. Laki-laki banyak berzikir kepada Allah dan perempuan yang banyak berzikir kepada Allah. A'adallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah akan sediakan bagi mereka ampunan dan pahala yang besar. Sambil gosok setrika, sambil nyuci piring, sambil cuci baju, sambil pegang komputer, sambil apapun zikir kepada Allah. Biasakan hati kita berzikir kepada Allah. Jangan biasakan nyanyi. Sambil cuci piring nyanyi, sambil cuci baju nyanyi, kamar mandi nyanyi. Buat apa? Nggak ada faedahnya dalam hati, tidak melembutkan hati, bahkan menggalau, mengeraskan hati. Mengeraskan hati. Biasakan zikir hati kita. Allah alam. Mungkin ini saja. Saya serahkan lagi kepada ibu-ibu yang di majelis taklim di Australia. Ada lagi pertanyaan? Dipersilahkan sebelum kita tutup. Ada, Ustaz. Assalamualaikum. Ya. Ini ada titipan. Jika misalkan saat usia senja seseorang mengalami banyak perubahan fisik atau menurun sampai kepada kepikunan dan sebagainya, itu bukankah sebagai ujian atau pembersih dosa-dosanya terdahulu sebelum kemudian dijemput oleh ajal? Jazakallahu khair. Itu bisa menjadi pelebur dosa-dosa dia. Seorang muslim yang bersabar dengan musibah dan penyakit yang menimpa dirinya, itu adalah penggugur dosa-dosanya. Bahkan duri yang menusuk kaki pun pelebur dosa-dosanya. Jadi jangan pernah seorang muslim ketika sudah tuanya usia, kakinya mulai sakit, dengkulnya mulai sakit, badannya mulai sakit, makan sedikit sudah mulai berubah, ada yang baik itu darah tingginya. Jangan dia mengeluh dan jangan dia menganggap itu suatu kejelekan. Bisa jadi itu sebuah kebaikan yang dengan itu Allah gugurkan dosa-dosanya sehingga ketika dia bertemu Allah sudah tidak ada lagi dosa yang ditanya kecuali sudah menjadi penyakit yang menggugurkan dosa-dosanya. Allahu a'lam. Allah a'lam. Seperti itu. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Bagaimana sih apabila mempunyai hutang kepada non-muslim, kejadiannya udah puluhan tahun yang lalu. Tapi qadarullah baru ingat. Sedangkan niat kuat untuk membayarkan tetapi tidak ditemui orangnya maupun ahli warisnya yang dihutangi. Sudah berusaha mencari tapi belum mendapatkan. Apa yang harus diperbuat oleh orang yang berhutang ini, Ustaz? Seorang muslim berhutang kepada non-muslim, hutang tetap harus dibayar walaupun kepada siapapun. Baru ingat sekarang, cari keluarganya. Nggak dapat Ustadz, cari ahli warisnya. Nggak dapat Ustadz, usaha. Nggak dapat Ustadz, Allah alam. Kalau seperti itu keadaannya, Allah alam, uang itu dimanfaatkan buat kemaslahatan kaum muslimin. Baik untuk membangun masjid, baik itu untuk anak yatim, dimanfaatkan untuk maslahat kaum muslimin. Allah alam. Kita orang muslim niatnya untuk apa? Membayar hutangnya. Seperti itu. Allah alam. Ya, mungkin kita cukupkan sampai di sini ya. Kurang lebih mohon maaf. Saya ucapkan jazakumullah khairan. Ya, kepada ummahat yang ada di majelis taklim, juga kepada teman-teman, ikhwan dan akhwat, PIP TV, penuntut ilmu Bogor, yang di Bogor, Jakarta, dan sekitarnya, jazakumullah khair. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita di setiap Kamis keempat, jam 9 pagi, mendalami dan memaknai doa-doa zikir pagi dan petang, yang mudah-mudahan dengan ini setiap kita zikir pagi dan petang, di setiap pagi kita dapat memahami maknanya, memahami, menghayati, dan kita dapat mengamalkannya.
Subhanakallahumma wa bihamdi, subhanallah ilaha illa anta nastaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.